Bismillahirrahmanirrahim. Bukhari dan juga Imam Muslim tatkala Nabi menyampaikan ala adulukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bi darajat. Maukah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang akan dihapus kesalahannya oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Qalu bala ya Rasulullah, maka Nabi menjawab, baiklah wahai Nabi, apa itu? Maka Nabi mengatakan, isbagul wudu alal makarih, senantiasa menyempurnakan wudu, memperbaiki wudu, menjaga air wudunya dalam kondisi yang berat ya. Jadi cuaca yang berat, cuaca yang panas, cuaca yang dingin, tetap dia menjaga air wudunya dengan baik. Baik dalam kondisi mau sholat maupun di luar sholat, tetap dia menjaga air wudunya. Baik dalam kondisi repot maupun dalam kondisi longgar, tetap dia menjaga air wudunya. Baik di rumah maupun dalam perjalanan, tetap dia menjaga air wudunya. Maka inilah tanda orang-orang yang mukmin. Jelaskan dalam hadis Ibnu Majah dikatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan istaqimu wa lan tusu wa'lamu anna khaira amalikum as-shalah wa la hafidul wudu illa mu'min. Hendaknya kalian senantiasa istiqomah dalam beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali menghitung-hitung amal-amal kebaikanmu. Ketahuilah tidak ada amal yang paling terbaik di sisi Allah kecuali ibadah salat. Dan tidak ada yang bisa menjaga air wudunya dengan sempurna atau dengan baik kecuali mereka adalah orang mukmin. Maka orang mukmin adalah orang yang senantiasa menjaga air wudunya. Yang kedua adalah orang yang diangkat derajatnya, dihapus kesalahan-kesalahannya adalah mereka yang intidarus shalah ba'da shalat, menunggu waktunya iqamah dikumandangkan atau menunggu datangnya sholat berjamaah dilaksanakannya. Maka selama menunggu ini banyak keutamanya para jamaah ibu. Jadi ketika orang masuk ke dalam masjid rumah Allah, kemudian dia meskipun tidak menjalankan sholat, sekedar hanya menunggu duduk di masjid sampai datang iqamah, maka duduknya saja itu sudah mendapatkan keutamaan pahala dan didoakan oleh para malaikat, yaitu malaikat rahmat. Di mana malaikat ini senantiasa mendoakan orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka para malaikat mendoakan bagi orang yang menunggu datangnya iqamat atau orang yang sedang menunggu untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka didoakan oleh malaikat dengan doanya Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah si fulan ini ya Allah, dan rahmatilah dia karena dia adalah orang yang baik, orang yang taat. Itu yang didoakan oleh malaikat. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang diangkat derajatnya dan dihapus kesalahan-kesalahannya adalah dia orang yang kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkahnya menuju masjid. Artinya di samping dia menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah, meskipun jaraknya jauh, itu tidak menghalang-halangi semangatnya dia, tidak menyurutkan langkahnya dia untuk tetap menghadiri sholat berjamaah atau panggilan Allah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Maka orang-orang memperbanyak langkahnya, kakinya ke masjid, ya, ini mendapatkan keutamaan yang besar. Dijelaskan dalam riwayat yang lain dalam hadis sahih, setiap satu langkahnya bisa mengangkat derajatnya atau mendapatkan pahala yang satu lagi menghapus dosanya. Itu langkah dia mulai berangkat dari rumah menuju masjid ketika menjalankan sholat berjamaah atau ibadah-ibadah yang lain seperti pengajian seperti ini atau majelis ilmu. Maka ini keutamaan bagi mereka yang memperbanyak langkahnya menuju rumah-rumah Allah. Masya Allah, ini besar sekali keutamaannya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka dari sini kita bisa memahami semua daripada penjelasan Nabi dalam hadis-hadis yang sahih bahwa orang yang tetap dia semangat, orang yang dia rajin menuju tempat ibadah yaitu masjid dalam rangka menjalankan sholat 5 waktu berjamaah ataupun menghadiri majelis-majelis ilmu, pengajian-pengajian, meskipun dalam cuaca yang hujan, meskipun dalam terik matahari yang panas, ya, maka orang yang seperti ini pahalanya lebih besar
tinimbang mungkin kondisi cuaca yang biasa-biasa saja, ya tidak terlalu panas dan juga tidak hujan. Maka ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis Imam Tirmidzi, inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Besarnya pahala itu tergantung dengan besarnya ujian yang Allah berikan. Nah, jadi kalau Allah memberikan ujian berupa rintangan-rintangan apapun yang seharusnya itu menjadi penghalang kita untuk melaksanakan ibadah, tapi kita tetap tekad, kuat, semangat, bersungguh-sungguh, maka akan bisa menambah nilai pahala dalam ibadah kita. Semakin besar ujian, semakin besar pahala. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih disempatkan oleh Allah untuk tetap belajar agama, karena ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba yang mengaku mukmin atau muslim, sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar agama Islam itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah akil balik. Bagi mereka yang tidak mau belajar agama, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mereka bersusah payah, bercapek-capek untuk belajar agama Islam, maka dihukumi para ulama sepakat berdosa tanpa alasan apapun, ya. Jadi sebagaimana berdosanya meninggalkan kewajiban yang lain. Ya, ini para jemaah Ibu. Jadi mereka yang tidak mau menuntut ilmu, malas-malasan, ogah-ogahan dengan berbagai banyak alasan, ya. Karena ini, karena itu, maka orang yang seperti ini dihukumi mereka berdosa, ya. Bahkan dikatakan dalam riwayat yang lain, ya, maka orang ini berdosa besar karena meninggalkan di antara kewajiban yang terpenting, yaitu adalah belajar agama Islam atau menuntut ilmu.